Musa berjalan kaki berhari-hari. Ketika dia kecapaian tidak bisa berjalan lagi, dia sampai di perkemahan gembala. Lihat, adik orang tampaknya hampir mati. Ambilkan air, dia orang Mesir. Musa mulai kehidupan yang baru di antara orang-orang Midian. Dia belajar cara hidup di padang belantara, menikah, dan menjadi gembala. 40 tahun kemudian Mesir hampir dilupakan. Musa pikir bahwa tidak akan pernah melihat bangsanya lagi. Itu memang aneh. Bagaimana semak itu terbakar tetapi tidak hangus dan menyala terus. Musa, lepaskan sandalmu. Kamu berdiri di tanah kudus. Aku adalah Tuhan nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Sudah saatnya untuk melepaskan mereka dari penindasan dan mengembalikan mereka ke tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang. Mereka, aku akan mengutus kamu kepada Firaun untuk membebaskan umatku dari perbudakan. Kamu akan mengatakan kepada Firaun bahwa dia harus melepaskan umatku dan Firaun akan menolak. Kemudian aku akan menunjukkan kuasaku kepada Mesir. Setelah itu, dia akan melepaskan mereka. Keluaran 2 ayat 16 dan Keluaran 3 ayat 10. Mereka tidak akan percaya bahwa aku diutus oleh Tuhan. Mereka akan menertawakan aku. Lemparkan tongkatmu ke tanah. Apa? Tongkatku? Tongkatku menjadi ular berbisa yang mematikan. Pegang ekornya dan angkat. Ular itu menjadi tongkatku lagi. Pergi ke Mesir. Aku akan memberitahu kamu apa yang akan kamu katakan dan lakukan. Kakakmu, Harun, akan membantumu. Keluaran 4 ayat 1-4. Keluaran 12-16. 1445 sebelum Masehi. 40 tahun sudah berlalu. Mereka tidak akan mengenaliku karena semua yang mengenaliku di sana sudah meninggal. Sampai umat Tuhan dibebaskan Firaun, kamu akan kembali ke Mesir. Bagaimana dengan orang-orang Mesir yang mau membunuhmu? Berapa lama kamu akan pergi? Kumpulkan semua orang tua. Saat pembebasan sudah tiba. Aitiu Harun, orang Lewi, yang lain seperti kita, tetapi dia pasti. Dekatlah semua orang tua umat Tuhan. Musa dilahirkan 80 tahun yang lalu pada masa Firaun membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel. Ibunya menyembunyikannya di dalam keranjang dan menaruh keranjang itu di sungai. Karena pertolongan Tuhan, putri Firaun menemukan Musa dan membesarkannya sebagai orang Mesir. 40 tahun yang lalu Musa pikir lebih baik menderita bersama dengan umat Tuhan daripada memerintah sebagai orang Mesir. Musa coba membebaskan kita dengan kuasanya tetapi gagal. Selama 40 tahun yang terakhir Musa tinggal di padang belantara di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita. Akhir-akhir ini Tuhan berbicara kepadanya dan menunjukkan bagaimana dia bisa membebaskan kita dari Firaun. Sekarang Musa akan menunjukkan kepada kalian tanda-tanda yang akan dia pakai untuk meyakinkan Firaun untuk membebaskan kita. Tuhan Abraham berbicara kepadaku dari semak yang terbakar dan mengutusku untuk memimpin kalian ke tanah nenek moyang kita. Tanda ini dari Tuhan. Waduh, tongkatnya menjadi ular. Jangan takut, lihatlah, Tuhan sudah mengutus pembebas. Itu mujizat Tuhan Abraham. Ya, tanda itu akan meyakinkan Firaun. Sekarang kami pergi ke Firaun. Keluaran 4 ayat 17. Keluaran 30. Tempat ini masih sama dengan 40 tahun yang lalu. Ingat, katakan yang sudah kukatakan kepadamu. Tuhan Israel sudah berbicara kepada Musa. Tuhan berkata bahwa Firaun harus membiarkan umat Tuhan berjalan 3 hari ke padang belantara untuk memuji Tuhan dan mempersembahkan kurban. Apa? Tuhan Israel? Ya haha. Tuhan Israel tidak dikenal Firaun. Siapa dewa itu yang harus ditaati Firaun? Menggelikan. Aku tidak akan mengizinkan semua budakku berjalan 3 hari ke padang belantara. Aku sudah mendengar bahwa kamu adalah penghasut di antara budakku yang menyebabkan mereka berhenti bekerja. Dan sekarang mereka mau berjalan 3 hari untuk memuji dewa yang tidak aku kenal. Aku akan memberikan pekerjaan lagi kepada mereka. Mulai dari sekarang mereka sendiri harus mengumpulkan jerami untuk membuat batu bata. Pergilah dari hadapanku dan kembali ke tempatmu.
Keluaran 5 ayat 1-7. Percayakah kamu akan keberanian mereka? Wah, lucu itu. Mereka mendatangi Firaun seperti mereka adalah dewa. Kamu bilang pekerjaan kita bertambah karena perkataanmu kepada Firaun. Ini bukan pembebasan. Siapa dia yang berpikir bahwa dia diutus Tuhan? Aku tidak percaya. Ini tipuan saja. Dasar orang fanatik. Kalian perlu pekerjaan lagi? Kalian mau pergi untuk memuji dewamu? Kami akan mengajarimu untuk tidak malas. Yahweh, sejak saya datang dan berbicara atas namamu, keadaan makin buruk. Mengapa engkau mengutusku ke sini? Aku adalah Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi aku tidak bisa berbicara dengan baik. Firaun tidak akan mendengarkan. Harun akan berbicara. Kamu hanya perlu mendengarkan aku dan memberitahu Harun apa yang harus dia katakan. Pada mulanya Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Tetapi aku akan menunjukkan tanda-tanda mujizat yang membuat dia kagum sampai semua orang Mesir tahu bahwa hanya aku benar-benar Tuhan. Hahaha, mengapa kamu kesini lagi? Yahweh berkata, biarkan umatku pergi. Inilah mujizat yang membuktikan perkataan ini dari Tuhan. Hanya sihir yang tidak menakutkan. Kami tukang sihir kita. Tanda sakai dia. Dia membuat sihir itu terlihat nyata, iya kau? Aku heran. Di mana dia belajar hal itu? Cepat ke sini. Sihirlah tongkat menjadi ular. Dewa ular kita, yang namanya Nesor, mengutus kami untuk memerintahkan umat Musa membuat lebih banyak batu-batu. Hahaha. Musa, bagaimana ini? Penampilan kita seperti orang tolon. Keluaran 7 ayat 11-12. Lihatlah. Ular Musa mau menyerang. Ular Musa memakan ular kita. Ular kita ditelan seluruhnya. Ular Musa coba menelan ular kita yang lain. Dewa ular kita, Nesor, pasti marah. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ular Musa menelan semua ular kita. Yahweh adalah sang khalif. Dia yang berkata biarkan umatku pergi. Keluaran 7 ayat 12. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukan hal ini, tetapi aku tidak akan membiarkan budakku pergi hanya karena kamu bisa membuat sihir. Pergilah. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka berdua seperti yang telah difirmankan Tuhan. Mengapa kita diutus oleh Yahweh untuk membuat mujizat yang bisa dibuat tukang sihir Firaun? Semula kita kelihatan seperti orang tolon. Aku tidak tahu, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan mengeraskan hati Firaun. Dan itu terjadi. Firaun sangat marah ketika tongkatku memakan ular-ularnya. Aku harus mencari tempat untuk membicarakan hal ini dengan Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang.